Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Sarifah Ningsih, Kepala SDN 194 Sukajadi Kota Bandung. Sekolah kami memiliki salah satu program pembelajaran yaitu kokurikuler. Tema yang diangkat dalam kokurikuler kali ini yaitu terkait lingkungan. Agar terwujud tujuan dari kokurikuler sekolah kami yaitu sampah tanpa ampas. Melalui film pendek ini, diharapkan anak-anak dapat mencintai lingkungan dan mengelola sampah dengan baik sehingga lingkungan menjadi bersih, umumnya di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan SDN 194 Sukajadi. Selamat menyaksikan. Kian, bangun. Kian. Iya, Pak. Kian, udah siap mau berangkat sekolah? Udah. Bukunya ada yang ketinggalan nggak? Enggak. Ini ya ampun, kerudungnya dibenerin atuh. Nah, biar cantik nanti di sekolahnya, ya. Nanti pulang sekolah langsung pulang ya. Ada les nggak hari ini? Enggak. Nggak ada. Oke, nah kan cantik, jadi kayak mama cantik. Kian, mau pergi ya? Iya. Nih, buat jajan di sekolah. Nanti di sekolahnya semangat sama selalu jaga diri ya. Amin. Berangkat. Selalu hati-hati ya. Duluan ya, Pak. Assalamualaikum. Dadah. Dito, bangun! Apa sih ya? Aku ngantuk. Dito, bangun! Nanti kamu kesiangan. Apa sih? Ini kan masih malam. Ini sudah pagi, nanti kamu ke sekolahnya kesiangan. Ini sudah pagi. Anak ini benar-benar. Males banget. Dita, kenapa ini kamar berantakan gini? Gak tahu. Ibu kan capek. First don't fuck your bitch in the clique you claim. West side when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia some more. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu, kumaha damang? Alhamdulillah. Kumaha damang? Ya. Assalamualaikum Bapak, kumaha damang? Ayo catatanmu jatuh, jangan sampai mengotori sekolah kita yang bersih ini ya. Oh ya, makasih ya. Kian emang juaranya deh kalau soal jaga kebersihan. Oke, sip. Anak-anak, sekarang kita memulai dengan pemanasan olahraga sebelumnya. Nanti kita mau belajar untuk latihan keseimbangan dulu ya. Pemanasan dulu yang statis. Sekarang mulai lagi dari Itu ada yang datang, kita lemparin aja. Sengaja, tolong bersihin dong. Kan lu menteri kebersihan. Maksud lo apa? Lo sengaja kan ke kita? Bapak, biar aku yang beresin. Apa sih lo ngopade sih? Jadi kalau ada masalah kita ngobrol, gak perlu kayak gini. Apa sih lo? Lo ngatur hidup gue? Cabut bro. Makanya sih mau jangan sombong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mau piket ruangan ibu. Oh iya, silakan masuk. Silakan. Wah, hebat, rajin. Ini anak-anak. Kok kenapa kalian rajin sekali? Alhamdulillah ibu, kami melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya membersihkan sampah.
Anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tentang esensi proyek kita, yaitu sampah tanpa ampas. Ibu mau bertanya, menurut kalian, apakah di dunia ini ada benda-benda yang tidak berguna? Ay kalian, kenapa lempar ke ibu guru? Gak sopan tahu. Ah, biarin suka-suka kita dong. Kalian gak boleh kayak gitu. Pertama, kalian bahas sampah sembarangan. Kedua, kalian gak sopan sama guru. Dito, Randy, kalian tahu nggak? Sampah yang kalian buat ini itu akan menjadi sampah yang tidak berguna. Ini ampas yang tidak berguna. Kalian harus lebih tahu lagi, kalau kertas ini berasal dari pohon. Pohon adalah penghasil oksigen untuk bernapas. Sama seperti manusia. Tidak ada di kelas ini satupun anak yang menjadi perusak atau menjadi sampah. Kenapa kalian menjadi perusak? Itu karena kalian tidak tahu cara mengolah energi di dalam dirinya. Kalian belum tahu cara mengolah energi yang hebat di dalam dirinya sehingga menjadi bermanfaat. Konsep sampah tanpa ampas adalah filosofi di mana kita memperlakukan sisa-sisa konsumsi kita hingga habis nilai gunanya. Sehingga tidak ada yang tersisa mengotori bumi. Sampah organik kita kelola menjadi cairan ekoenzim dan pupuk kaya nutrisi melalui proses fermentasi. Sampah anorganik kita bongkar dengan kemampuan bernalar kritis dan kreatif untuk diubah menjadi teknologi tepat guna atau karya seni bernilai tinggi. Untuk proyek ini, Ibu akan menggabungkan kalian. Kian, ajak timmu yang banyak untuk berkolaborasi dengan kelompok Dito. Ibu ingin melihat dimensi gotong royong dan saling menghargai terjadi di antara kalian. Buatlah instalasi pengelolaan sampah mandiri. Baik Bu, Dito dan teman-teman selamat bergabung ke kelompok kami. Males. Kali kamu ke sana. Kamu yakin bakal ngajak mereka kerja kelompok? Aku yakin pasti mereka bisa diajak kerja kelompok. Pasti mereka awalnya baik. Ininya masukin ke sini. Oh, masukin. Ya, ininya rapetin. Ininya rapetin. Oh, ya, rapetin. Benar. Akhirnya alat buat kerja kelompok kita udah jadi. Teman-teman, hasil sisa makanan kita masukkan ke sini. Kita tunggu 1 minggu ke depan. Akhirnya kita bisa. Ya, Pak Wandi gimana? Orderan yang 2 miliar itu? Ya, sudah masuk. Ya, tolong nanti yang di sana, yang di Thailand, yang di Taiwan itu tolong ya. Mi. Apa sih? Tunggu sebentar, ini lebih penting. Uang masalahnya. Ya, kirim yang kemarin itu ya. Tolong. Mi. Gak dengerin. Enak ya? Iya, enak. Mani kotor. Mani kalau kotor kia, mani ngaralangan. Kalian mani ngalangan nih. Oh, ini ngaralangan. Dito, apalagi sekarang? Kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin sekarang? Ibu benar-benar nggak ngerti ya. Coba Pak Kiki, gimana sih? Kasih tahu Pak Kiki. Kok kamu tadi ngapain sama teman kamu?
sama teman kamu nangis begitu. Barusan Bu Siti marah-marah loh. Orang tua kamu kesini nggak? Kalau gitu terus nanti gimana dong? Kamu nggak bisa naik kelas. Apa ini? Pi, coba baca Pi. Wah, ternyata anak kita menekan surat nih. Isinya Pi. Dito minta maaf kalau selama ini sering bikin masalah di sekolah dan di rumah. Dito cuman kesepian. Hari ini Dito belajar dari ibu guru dan teman-teman Dito. Kalau sampah saja bisa diolah jadi sesuatu yang tanpa ampas dan berguna. Dito juga mau berubah. Dito udah bersihin rumah biar papi mami gak terlalu stres pas pulang kerja. Besok papi dan mami dipanggil ke sekolah sama guru Dito. Dito harap papi mami bisa datang. Gimana ya kita sekarang ya? Kita lihat aja. Kemungkinan di kamar. Ups, sudah tidur. Assalamualaikum. Merasa bersalah nggak? Ya. Terus mama papa, mami papi udah tahu bahwa kamu dipanggil di sekolah ini. Silakan. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf mengganggu. Ayahnya Dito. Oh ya. Ya. Bapak, Ibu punten dipanggil ke sekolah itu. Mungkin Bapak Ibu udah tahu. Sudah. Dito itu selalu bikin masalah di sekolahnya, selalu mengganggu teman-temannya, selalu membuli setiap lagi jam pelajaran itu. Betul Nak, seperti itu. Jadi gini Pak, memang ada laporan dari beberapa wali kelas ya, bahwasanya Dito itu sudah melakukan kesekian kalinya, mungkin jahila, tangga belinya. Tapi sebelumnya Pak, saya mau nanya nih, gimana Dito keseharian di rumah Pak? Atau mungkin sama ibu, sama waktunya, atau sama bapak? Siap, baik. Terima kasih pada ibu bapak yang sudah menghadirkan kami, karena kami pun kaget. Kesehariannya memang kami mengakui kesalahan. Yang pertama, kami sibuk memang kerja masing-masing. Saya sebagai ayahnya sibuk, dan ibunya pun sama wanita karir, dimana kami memang tidak fokus dan memang banyak tidak peduli akhirnya kepada anak kami. Begitu Pak. Oke, baik Ibu dan Bapak. Pihak sekolah pasti sangat mengerti sekali dengan kondisi Ibu dan Bapak sekalian. Hanya saja mungkin pihak sekolah ingin Ibu dan Bapak lebih memprioritaskan Dito sebagai anak dari Ibu dan Bapak sekalian. Karena Dito ini masih kecil Ibu dan Bapak. Pasti sangat sekali membutuhkan perhatian, kasih sayang. Jadi sekarang apa yang akan Ibu dan Bapak lakukan untuk Dito ini? Sebelumnya kami dari pihak keluarga, mami dan papinya minta maaf apabila anak kami sudah melakukan kegaduhan atau melibatkan di tahun ini. Untuk kedepannya kami akan lebih memperhatikan anak kami, dan dari segi perhatiannya mungkin kurang. Nah, untuk saat ini dan kedepannya kami akan lebih memperhatikan lagi. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Mungkin ada juga kesimpulan dari Ibu? Sebenarnya gini Bapak ya, si Dito ini sebenarnya anak yang paling pintar ya di sekolahnya, rajin. Cuma karena mungkin di rumah papi sama maminya kan semua orang sibuk ya Pak ya, jadi ya itu pelampiasannya carinya ke teman Pak. Jadi timbulnya dia selalu nganggu teman ya, membuli dan lain-lain. Dari pihak sekolah udah sering memperingatkan si Dito ini, tapi Dito selalu diulang terus. Makanya saya mohon maaf tapi sama maminya biar tahu keadaan Dito saat ini. Kita sebagai pihak sekolah manggil Bapak Ibu di sini supaya lebih tahulah apa yang dilakukan oleh Dito sehari-hari.
Dan gitu aja Bu ya. Mohon maaf, saya udah memanggil Bapak sama Ibu ke sekolah. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Silakan minta maaf sama Ibu dan Bapak. Nah, kita nggak boleh dengar lagi ya, Siang ya. Nah ya. Nggak boleh dengar Makasih Bapak ya. Tetap selalu berkoordinasi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Tofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maka kita selaku orang yang beriman wajib hukumnya menjaga kebersihan. Allah juga sangat mencintai terhadap orang-orang yang menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri kita sendiri, umumnya untuk orang lain. Dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kalian tinggal prakteknya di rumah. Ya, bisa kerjasama dengan orang tua. Kalau tong sampahnya misalkan tidak ada, siapkan saja dus dibungkus pakai kresek juga nggak apa-apa, tulisan sampah Dan teman-teman semuanya, saya dan teman-teman meminta maaf atas perbuatan yang kami telah buat. Dimaafkan tidak? Dimaafkan. Bapak sakit kena sini. Terima kasih kepada Dito dan Randy yang sudah berani mengakui kesalahan mereka. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Salah satu yang harus kita ketahui adalah orang yang paling berani di dunia ini adalah orang yang berani mengakui kesalahan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah film pendek dari kami, Kokulikuler Fase B kelas 3 dan 4 dengan judul Sampah Tanpa Ampas. Terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman dengan filmnya? Pasti seru bukan? Pelajaran yang dapat diambil dari film tadi adalah ke-1, kita harus semangat terus untuk melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kedua, kita harus berbuat baik kepada orang tua dan teman. Ketiga, kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan dapat mengelola sampah dengan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Beneran guys. Jadi ayahnya Fode. Tidak ada sampah. Nah. Baik Pak, pihak sekolah pasti mengarah.